semuanya, bertemu kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang gelombang bunyi. Tapi sebelum kita mempelajarinya, kakak ingin tanya dulu ke kalian. Adakah di sini yang pernah pergi ke pantai? Atau ada yang pernah pergi ke studio musik? Pernah? Lalu apa hubungannya kedua tempat ini dengan gelombang bunyi? Coba kalian ingat-ingat kembali ketika sedang berada di studio musik. Suara yang berada di dalamnya akan sulit terdengar ketika sedang berada di luar ruangan. Lalu, ketika kita sedang berada di pantai, maka kita harus bersuara lantang untuk berbicara kepada orang. Mengapa ya demikian? Nah, dua persoalan ini akan kita jawab atau akan kita cari jawabannya pada materi kali ini yang berjudul gelombang bunyi. Berbicara tentang bunyi, bukankah kita sudah mendengar bunyi ketika memiliki telinga? Apakah dengan telinga saja tidak cukup? Suara atau bunyi merupakan gelombang merambat yang dihasilkan dari benda yang bergetar sebagai sumber bunyinya. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Jadi, sebelum sampai ke telinga kita, bunyi ini berasal dari suatu sumber yang merambat melalui medium tertentu, seperti halnya merambat melalui udara, air, atau bahkan merambat melalui gas. Medium perambatan bunyi yang paling umum digunakan adalah udara. Contoh sederhananya adalah ketika kita sedang berbicara dengan teman satu meja kita. Kita akan mudah mendengarkan apa yang teman kita katakan karena suaranya merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita. Bukan hanya sekedar bunyi saja, ternyata gelombang bunyi memiliki rentang frekuensinya masing-masing. Rentang frekuensi gelombang bunyi yang pertama adalah infrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Normalnya, manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Hanya hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba yang dapat mendengar dengan frekuensi sekian. Selain itu, bunyi infrasonik juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Frekuensi yang kedua adalah audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kisaran 20-20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang bisa didengar oleh manusia. Seperti apa sih bunyi yang dimiliki frekuensi sekian? Nah, sekarang siapkan telinga kalian dan konsentrasi untuk mendengarkan suara dengan frekuensi 20-20.000 Hz berikut ini.
Frekuensi yang ketiga ada ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Wah, tinggi banget ya frekuensinya. Berhubung bunyi ini sangat tinggi, jadi kita tidak bisa mendengarkannya ya. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh kelelawar dan juga lumba-lumba. Selain itu, bunyi ini dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Tahukah kalian bahwa bunyi hanya dapat merambat melalui medium padat, cair, dan juga gas? Artinya, suara tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi akan merambat dengan cepat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Sehingga cepat rambatnya bunyi dipengaruhi oleh kerapatan dari medium tersebut. Artinya, dari ketiga medium tersebut, medium padat menjadi medium yang paling baik dalam menghantarkan bunyi. Disusul dengan medium cair dan medium gas menjadi medium yang paling buruk dalam menghantarkan bunyi. Tahukah kalian bahwa gelombang bunyi memiliki manfaat bagi manusia? Kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari gelombang bunyi ini? Gelombang bunyi dapat kita gunakan untuk ultrasonografi atau USG. USG menjadi salah satu penerapan dari gelombang bunyi yang memanfaatkan frekuensi ultrasonik dengan frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau setara dengan 20 kHz. Alat ini digunakan untuk melihat gambaran dari organ dalam, contohnya untuk melihat janin dalam kandungan. Kerja alat ini yaitu dengan menempelkan transducer ke permukaan tubuh yang akan dilihat gambar dalamnya. Kemudian, pada alat tersebut akan disalurkan listrik yang dapat menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Nah, di sini juga dimanfaatkan sifat gelombang bunyi, yaitu pemantulan atau refleksi, di mana gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan kembali menuju transducer. Selanjutnya, gelombang tersebut akan diproses oleh mesin USG sehingga akan muncul gambar organ pada monitor. Yang kedua adalah menghitung kedalaman laut. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bisa manusia dapat mengukur kedalaman laut? Kalau pakai alat meteran, tentu akan menghabiskan banyak meteran dong. Lalu, bagaimana ya caranya? Manusia dapat mengukur kedalaman laut dengan menggunakan gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke dalam lautan secara garis lurus sehingga mengenai penghalang. Kemudian gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk bergerak turun ke bawah hingga memantul lagi dan kembali ke atas, itu yang akan dihitung untuk mendapatkan jarak kedalaman laut. Sampailah kita di penghujung video. Semoga materi tentang gelombang bunyi ini memiliki manfaat bagi kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.